Selamat datang di video pembelajaran pengoperasian teodolit. Dalam video ini, kita akan belajar tentang prosedur pengoperasian teodolit pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi dan pengukuran tanah. Kompetensi dasar pada video pembelajaran ini yaitu 3.16, menerapkan prosedur pengoperasian jenis-jenis peralatan survei. 3.17, menerapkan prosedur dan pemetaan sederhana. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan siswa dapat 1. Mengetahui macam-macam alat survei. 2. Menyimpulkan langkah-langkah pengoperasian teodolit untuk pengukuran luas bidang tanah. Sebelumnya, mari kita pahami tentang survei dan pemetaan. Survei dan pemetaan yaitu proses pengukuran, perhitungan, dan penggambaran permukaan bumi dengan menggunakan cara atau metode tertentu sehingga didapatkan hasil berupa soft copy atau hard copy peta yang berbentuk vektor maupun raster. Alat yang digunakan yaitu teodolit digital. Teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Berbeda dengan waterpass yang hanya memiliki sudut mendatar saja. Di dalam teodolit, sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan second atau detik. Survei dengan menggunakan teodolit dilakukan bila situs yang akan dipetakan luas atau cukup sulit untuk diukur, dan terutama bila situs tersebut memiliki relief atau perbedaan ketinggian yang besar. Dengan menggunakan alat ini, keseluruhan kenampakan atau gejala akan dapat dipetakan dengan cepat dan efisien. Berikut merupakan bagian-bagian dari teodolit. Handle berfungsi sebagai pegangan pada alat. Lensa okuler berfungsi sebagai lensa negatif sebagai lensa mata. Pengarah kasar berfungsi sebagai pembidikan ke target secara kasar. Penggerak vertikal berfungsi untuk menggerakkan teropong arah vertikal secara perlahan. Display berfungsi untuk membaca skala lingkaran vertikal dan horizontal. Penggerak horizontal berfungsi untuk menggerakkan teropong arah horizontal dengan perlahan. Tempat baterai berfungsi untuk menampung daya. Pengatur fokus lensa okuler berfungsi untuk fokus lensa okuler ke objek. Pivot tabung berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 2 pesawat secara horizontal. Nivoo kotak berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 berada pada posisi vertikal. Skru pengatur nivoo berfungsi untuk mengatur posisi nivoo berada pada titik tengah. Plat dasar sebagai bertubuhnya pesawat teodolit. Lensa verticalizing berfungsi untuk melihat dan memposisikan sumbu 1 berimpit dengan titik berdiri. Lensa objektif berfungsi untuk menangkap bayangan ke target. Alat yang digunakan selanjutnya yaitu statif. Rambu ukur adalah alat yang terbuat dari kayu
atau campuran aluminium yang diberi skala pembacaan. Alat ini berbentuk mistar ukur yang besar. Skala rambu ini dibuat dalam sentimeter. Tiap-tiap blok merah, putih, atau hitam menyatakan 1 cm. Setiap 5 blok tersebut berbentuk huruf E yang menyatakan 5 cm. Tiap 2 buah E menyatakan 1 dm. Tiap-tiap meter diberi warna yang berlainan, merah putih, hitam putih, dan sebagainya. Semuanya ini dimaksudkan agar memudahkan dalam pembacaan rambu. Fungsi yang utama dari rambu ukur ini adalah untuk mempermudah atau membantu mengukur beda tinggi antara garis bidik dengan permukaan tanah. Hal yang perlu diperhatikan dari rambu ukur adalah 1. Skala rambu dalam sentimeter atau milimeter atau interval jarak pada garis-garis dalam rambu tersebut setiap berapa sentimeter atau berapa milimeter. 2. Skala dari rambu, terutama pada daerah sambungan rambu, harus benar. Meteran. Meteran berfungsi untuk mengukur jarak atau panjang. Meteran disebut pita ukur karena umumnya berbentuk pita dengan panjang tertentu. Sering juga disebut roll meter karena umumnya pita ukur ini pada keadaan tidak dipakai atau disimpan dalam bentuk gulungan atau roll. Payung. Alat ini digunakan pada saat kita mengoperasikan teodolit pada siang hari, sehingga saat kita membaca teodolit, kita tidak akan terganggu oleh sinar matahari. Ketiga, peralatan. Sepatu safety berfungsi untuk melindungi alas kaki. Baju praktik berfungsi untuk melindungi badan. Helm proyek berfungsi untuk melindungi kepala. Pada pengukuran kali ini, kita akan mengukur lahan dengan metode poligon tertutup. Berikut lahan yang akan diukur. Langkah-langkah pengoperasian teodolit. Tentukan titik berdirinya alat. Dirikan statif setinggi dada dengan permukaan yang datar. Kaki statif tidak terlalu lebar dan terlalu sempit. Alas membentuk segitiga sama sisi.
Pasang alat teodolit di tengah, lalu kencangkan dengan bawah. Lakukan centering dengan mengendorkan baut, menggeser teodolit, dan mengencangkan baut kembali ketika titik sudah berada tepat di tengah lingkaran. Atur ketegangan teodolit dengan memutar skru penyetel LiFo. Pastikan LiFo sudah berada pada titik tengah. Kemudian, nyalakan alat. Setting sudut 0 derajat, 0 menit, dan 0 detik. Ukur tinggi alat teodolit. Sebelum melakukan pembidikan, lindungi alat dengan payung. Titik-titik poligon pertama, kemudian baca benang atas dan benang bawah. PA merupakan bacaan benang atas yang terlihat pada teodolit. PT merupakan bacaan benang tengah yang terlihat pada teodolit. Sedangkan BP merupakan bacaan benang bawah yang terlihat pada teodolit. Kemudian, catat sudut horizontal dan vertikal. Sudut horizontal yaitu sudut mendatar yang terbentuk dari perpotongan dua arah atau jurusan berbeda pada bidang normal atau LiFo. Sudut vertikal merupakan sudut tegak yang terbentuk antara jurusan atau arah terhadap bidang proyeksi mendatar. Setelah itu, bidik titik kedua, kemudian catat sama halnya seperti pembidikan pertama. Lakukan pengukuran dan penembakan hingga titik-titik selesai. Data yang kita peroleh pada saat pengukuran adalah sebagai berikut. Data-data tersebut kita olah hingga didapatkan koordinat titik P1 sampai P4. Data-data ini kita akan mengubahnya dalam bentuk yang tadinya cuma dalam bentuk sudut ukur horizontal, vertikal, dan jarak kita akan menghitungnya
menjadi sudut koordinat northing, easting, dan juga elevasi. Nah, teman-teman, di sini saya juga sudah mempunyai satu format perhitungan yang namanya input of observation data. Teman-teman, selanjutnya kita akan mulai melakukan perhitungan data yang dimasukkan dalam format input observation data ini. Nah, yang pertama teman-teman, di sini teman-teman perhatikan kolom paling atas ada yang namanya instrumen data. Ini teman-teman, instrumen data ini berupa tempat berdiri alat dan backside. Pada data jelas kita lihat bahwa posisi 1 alat pertama berdiri ST berdiri pada posisi BM11, backside di BM10. Nah, pada kolom perhitungan kita rubah ini menjadi BM11. Untuk koordinat awal, easting, northing, dan juga elevasi, harusnya teman-teman sudah mendapatkan data ini dari konsultan atau pengawas di lapangan atau dari gambar kontrak. Jadi nilai ini sudah ditentukan teman-teman. Nilai BM tempat kita awal berdiri itu sudah ditentukan ya. BM11 sebagai berdiri alat maupun backside BM10 itu masing-masing sudah mempunyai nilai koordinat masing-masing. Nah, contoh di sini saya sudah punya datanya. Ini teman-teman, BM11 ini datanya ada northing, ada easting, ada elevasi, ada nama kode BM11. Nah, pada kolom pertama instrumen data pada tempat berdiri alat, dia minta kita mengisi easting dulu, X. X itu adalah easting teman-teman, Y itu adalah northing. Northing itu adalah nilai yang paling besar di antara easting ya. Jadi di sini kita lihat, di sini berawal mula dengan northing atau Y. Kita copy dulu ini, copy, klik kanan copy. Nah, kita masukkan di sini di X, karena dia X, jadi di sini sama dengan koordinat easting ya, yang paling kecil nilainya. Klik di sini, klik kanan, paste spesial. Oke. Nah, dia ada di sini teman-teman. Koordinatnya 5007.1260. Kita masukkan kembali northing di sini. Copy, masukkan di sini. Paste spesial. Oke. Nah, elevasi kita lihat juga di sini elevasinya 99.847. Ini ketentuan teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bertanya dari mana dapat koordinatnya, itu ya ditentukan dari konsultan teman-teman. BM-nya itu udah ada di lapangan. Kalaupun belum, silakan teman-teman cek video saya bagaimana caranya memberikan nilai BM. Ada di tutorial sebelumnya teman-teman. Nah, height of instar. Apa itu height of instar? Adalah tinggi alat dari titik BM, kepala paku BM itu ya, sampai ke alat ukur kita total station biasanya ada di sisi kiri tanda plus. Nah, dari situ tarikan meternya. Nah, di data kemarin kita sudah punya datanya teman-teman. Di sini pada kolom tinggi alat teman-teman sudah isi 1,502. Nah, ini aja ini kita pindahkan ke kolom tinggi alat, itu yang kita pindahkan. Kita pasti spesial falus. Oke. Nah, 1502. Oke, pada kolom instrumen data untuk berdiri alat sudah selesai. Kita kembali ke alat backside. Pada data ini kita lihat dia backside, posisi backside ini ada di posisi BM10. Nah, kita copy lagi BM10 ya, data-datanya sama ya. Ini. Copy. Nah, tapi di sini teman-teman, pada kolom backside itu kita hanya mengisi northing eastingnya saja ya, cuman itu aja. Untuk elevasi dan tinggi alat nggak perlu. Sini kita pasti spesial. Oke, kita isi lagi untuk posisi northingnya. Copy, paste spesial. Oke. Nah,
pada kolom instrumen data untuk berdiri alat dan backside, sampai sini teman-teman sudah paham tentunya ya, bagaimana cara mengisi. Nah teman-teman, jika kolom instrumen berdiri alat dan juga backside sudah terisi, sekarang teman-teman lanjutkan di kolom input observation data pada kolom-kolom titik-titik detail situasi. Nah, pada nomor poin teman-teman kasih kode di sini sesuai dengan data ukur di sini ya teman-teman. Taruhlah kita kasih kode sesuai di alat ya, 03 ya. Kita kasih kode sesuai dengan format data ukur pengambilan datanya, punya 03. Nah, otomatis di nomor poin sini juga berubah teman-teman. Angsti dan northingnya juga akan otomatis berubah serta elevasinya akan berubah mengikuti kolom-kolom yang diisi ini. Horizontal angle adalah sudut horizontal, vertical angle adalah sudut vertikal, slope distance adalah jarak datar, height of inch target adalah tinggi target prisma atau tinggi target rambut ukur ya, benang tengahnya itu berapa ya. Nah, ini di sini teman-teman bisa isi di sini. Nah, kalau pakai rambut ukur ya benang tengahnya, kalau pakai prisma poligon atau tongkat prisma ya tinggi tongkat prismanya. Nah teman-teman, di sini horizontal angle pada poin 03 kita ambil dari format data ukur yang sudah kita ambil. Nah di sini, dari sini teman-teman, sudut horizontalnya itu ada di sini. Nah kita copy aja ini ya. Copy, masuk kembali ke kolom instrumen data. Sini kita paste spesial di sini. Paste spesial falus ya. Oke. Terus vertical angle-nya kita ambil juga di sini, vertikalnya. Kita copy sudut vertikalnya juga. Masukkan sini. Paste spesial falus ya, value. Enter. Nah, jaraknya kita ambil juga. Jadi kita tinggal copy aja teman-teman. Jaraknya ini. Saya nggak pakai mouse jadi agak licin. Paste spesial falus, oke. Height of targetnya kita lihat di sini tadi berapa ya. Height of targetnya 1,5. Oke, kita langsung isi aja 1,5. Nah, otomatis teman-teman di kolom koordinat ini ya, kolom koordinat ini otomatis terisi instingnya 5030.561, northingnya 9973.188, elevasinya 83.885. Nah, untuk description kita bisa tulis apa saja kodenya ya, 03. Oke. Nah, di sini juga kita rubah teman-teman. Ini kan posisi poin 03.3 titik target 3. Nah, di sini kita rubah juga. Kita rubah namanya menjadi titik 03. Nah, dalam format pengambilan data kita lihat BM berdiri 11, backside 10, tembak titik 3. Sekarang langkah berikutnya, lembaran berikutnya adalah alat berdiri di titik 3, backside ke BM 11, menembak titik 4, 5, 6, 7, 8 dan selanjutnya. Gimana cara pengisiannya? Ini teman-teman, kita kembali ke format input of observation data. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Di sini ya, insert workset-nya ini. Di 03 ini kita klik kanan, move or copy dulu ya. Create copy, move to end ya. Oke. Nah, di sini sudah ada. Jadi sama, kolom yang sebelumnya sama di sini itu sama. Yang biasa pakai Excel pasti ngerti lah. Klik kanan di sini, kita beri nama dulu. Ini titik yang kita tembak ini kan titik situasi 4, 5, 6, 7, 8 ya, titik-titik detailnya ini.
Tadi kan 3 ini adalah titik pemindahan alat. Kalau titik 4, 5, 6, 7, 8 itu titik cross. Jadi kita kasih nama di situ titik cross. Cross di sini kita rubah namanya titik detail atau cross ya, detail aja lah. Nah, di sini kita tambahin dulu kolomnya. Kan ada berapa poin di sini? Kita seret dulu ke bawah ini. Kita kasih seret dulu ke bawah ini ya. Nah, ini teman-teman. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu ya. Ini juga kita rubah ya. Sesuai dengan format data ukur kita di sini ada 4, 5, 6 sampai 8. Makanya kita rubah dulu di sini 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke. Itu teman-teman rubah lagi di sini di kolom paling atas ini, teman-teman jangan lupa dirubah lagi ya. Sekarang kan alat sudah berdiri di titik kembali ke instrumen datanya. Titik berdiri di 3, BM11 sebagai backside. Oke, caranya teman-teman kosongkan dulu ini. Kosongin dulu. Ini kosongin dulu. Di bawah itu akan jadi seperti ini ya. Belum terisi. Nah, kita kembali ke titik sebelah. Kita lihat titik 03 ini, koordinatnya kan ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat koordinat dan elevasi ini kan sudah terisi nih. Nah, kita tinggal copy aja ini. Sekarang posisi titik 3 yang tadinya jadi target, sekarang dia akan berubah jadi alat. Jadi kita copy ini, masuk di sini titik detail. Pada posisi instrumen data di sini kita paste. Paste spesial, palus. Oke. Salah. Sorry. Ini paste spesial, palus, transpose. Oke. Nah, ini teman-teman, dia berpindah dari sini. Koordinat yang tadinya ada di kolom sini, sekarang berpindah menjadi alat. Nah, height of instar, tinggi alat, posisi alat di 3 itu berapa? Teman-teman kembali ke format pengambilan datanya. Nah, di sini ada tinggi alatnya ternyata sama 1,502. Nah, teman-teman tinggal isi di sini 1,502. Nah, posisi BM1 kita ambil. Kita copy di BM11. BM11 kan tadi alat, sekarang dia jadi backside. Nah, ini dia teman-teman. Tadi ini kan dia alat, sekarang dia jadi posisi backside. Kita copy X sama Y-nya aja, karena dia sekarang posisi backside. Yang kita ambil datanya X sama Y-nya saja. Jadi sini copy. Nah, kembali ke titik detail, klik di sini, klik kanan, paste spesial, palus, transpose. Oke. Paste spesial, palus. Sorry. Nah, sudah begitu, teman-teman, kembali di titik detail. Posisi alat dan backside sudah selesai pengisiannya. Sekarang kita ke input of observation data detailnya. Nah, untuk mengisi ini kita kembali seperti di awal lagi teman-teman. Kita mengisinya sesuai dengan data di sini. Nah, titik 4 itu data horizontalnya ini ya, kita copy aja. Copy. Ini kita paste di sini. Paste spesial lagi. Palus. Oke. Nah, vertical otomatis di sini terisi teman-teman, di sini terisi. Vertical angle-nya kita ambil juga di sini. Copy. Balik. Sini paste. Paste spesial, palus. Oke. Nah,
jarak datarnya kita ambil juga. Copy. Ingat ya, tinggi targetnya 1,3. Nanti nggak perlu di copy lagi. Pasti spesial. Halus. Oke. Tinggi targetnya tadi ya 1,3. Nah, teman-teman, otomatis di sini udah terisi semua, teman-teman ya. Terisi semua. Nah, teman-teman di sini bisa lihat udah terisi semua ya, terisi di sini. Nah, untuk 4, 5, 6, 7, 8-nya teman-teman tinggal ikuti seperti cara-cara di awal ya, teman-teman. Nah. Sekian video pembelajaran pengoperasian teodolit. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat.